Pernahkah Bapak merasa tubuh masih sehat, nafsu makan baik, tapi ada satu hal yang diam-diam berubah? Saat bangun pagi, Mr. P tidak lagi sekuat dulu. Kadang berdiri, kadang tidak. Atau butuh waktu lebih lama dari biasanya. Banyak pria dewasa menganggap ini hal wajar karena usia. Bahkan ada yang memilih diam, malu bercerita, atau mengira ini bukan masalah kesehatan. Padahal, di ruang praktik saya, keluhan seperti ini sering menjadi tanda awal tubuh sedang memberi sinyal penting. Yang membuat terkejut, sebagian besar pasien berkata hal yang sama. "Dok, saya tidak sakit apa-apa. Saya makan cukup, tidur lumayan. Hanya saja belakangan ini rasanya berbeda." Faktanya, Mr. P yang susah berdiri jarang terjadi tanpa sebab. Ada pemicu yang sering sekali tidak disadari pria dewasa, mulai dari kebiasaan harian, kondisi kesehatan tertentu, sampai hal yang selama ini dianggap sepele. Di video ini, saya akan mengajak Bapak memahami 5 pemicu umum yang paling sering saya temui pada pasien pria usia 45 tahun ke atas. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Bapak tahu mana yang bisa dicegah, mana yang bisa diperbaiki, dan kapan harus mulai lebih peduli. Karena menjaga vitalitas bukan soal kejantanan, tapi soal kualitas hidup. Mari kita bahas pelan-pelan dengan cara yang aman dan mudah dipahami. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagai Dr. Indri yang sehari-hari menangani pasien lansia, saya sering mendengar keluhan yang sama. "Dok, dulu normal, sekarang kok susah berdiri, padahal tidak sakit apa-apa." Keluhan ini biasanya disampaikan dengan suara pelan, kadang disertai rasa malu. Padahal kondisi ini sangat umum pada pria dewasa dan lansia, dan yang terpenting banyak penyebabnya bisa diperbaiki. Saya ingat seorang pasien berusia 58 tahun. Beliau rajin olahraga ringan dan merasa masih sehat. Namun perlahan, Mr. P tidak sekuat dulu. Setelah ditelusuri, masalahnya bukan satu hal, tapi gabungan perubahan alami tubuh dan kebiasaan yang tidak disadari. Inilah yang sering terjadi pada banyak pria. Seiring bertambahnya usia, tubuh pria mengalami penurunan hormon testosteron secara bertahap. Data medis menunjukkan kadar testosteron bisa menurun sekitar 1% per tahun setelah usia 30 hingga 40 tahun. Hormon ini berperan besar dalam gairah seksual, kekuatan ereksi, dan aliran darah ke area vital. Saat kadarnya turun, respons tubuh terhadap rangsangan juga ikut melemah. Selain hormon, pembuluh darah juga mengalami perubahan. Elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga aliran darah ke Mr. P tidak lagi seoptimal dulu. Ereksi pada dasarnya adalah proses aliran darah. Jika alirannya melambat atau terhambat, maka ereksi menjadi sulit dipertahankan. Inilah sebabnya masalah jantung dan tekanan darah sering berkaitan dengan keluhan ini. Yang sering tidak disadari, gangguan ereksi kadang menjadi tanda awal masalah kesehatan lain. Diabetes, kolesterol tinggi, hingga gangguan saraf bisa memunculkan gejala ini lebih dulu sebelum keluhan lain terasa. Banyak penelitian kesehatan global menyebutkan bahwa disfungsi ereksi bisa menjadi alarm dini kondisi metabolik dan kardiovaskular. Kabar baiknya, kondisi ini bukan akhir dari segalanya. Dengan memahami apa yang terjadi di tubuh, pria bisa mulai mengambil langkah yang tepat, mulai dari evaluasi kesehatan rutin, perbaikan pola makan, aktivitas fisik teratur, hingga mengelola stres. Di bab berikutnya, saya akan bercerita tentang kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memperparah kondisi ini, dan bagaimana cara memperbaikinya secara aman. Sebagai dokter yang sering menangani pasien lansia pria, saya ingin bercerita tentang Pak Hadi,
usia 62 tahun. Beliau datang dengan wajah ragu dan suara pelan. Keluhannya bukan nyeri, bukan juga kelelahan berat. Beliau berkata, "Dok, Mr. P saya sekarang sulit berdiri seperti dulu, padahal saya merasa sehat." Kalimat ini sering sekali saya dengar di ruang praktek. Banyak pria dewasa tidak menyadari bahwa kemampuan Mr. P untuk berdiri sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah. Saat usia bertambah, elastisitas pembuluh darah cenderung menurun. Ini adalah proses alami penuaan. Namun, proses ini bisa menjadi lebih cepat jika disertai kebiasaan tertentu seperti jarang bergerak, merokok, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, dan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Secara medis, ereksi terjadi karena aliran darah yang masuk ke jaringan penis meningkat. Jika pembuluh darah menyempit atau kaku, aliran darah menjadi tidak optimal. Akibatnya, Mr. P sulit mencapai atau mempertahankan kekerasan. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa gangguan pembuluh darah adalah salah satu penyebab tersering masalah ereksi pada pria di atas usia 40 tahun. Bahkan, sering muncul sebelum gejala penyakit jantung terasa. Saya juga pernah menangani pasien lain yang rutin mengonsumsi obat tekanan darah. Obatnya sangat membantu jantungnya, tetapi tanpa disadari, aliran darah ke area tertentu menjadi kurang maksimal. Ini bukan berarti obatnya salah, tetapi perlu evaluasi dan penyesuaian. Sayangnya, banyak pria memilih diam karena merasa malu, padahal solusi medis tersedia. Solusi yang selalu saya tekankan dimulai dari hal sederhana. Rutin berjalan kaki minimal 30 menit sehari, mengurangi gorengan dan makanan tinggi lemak, serta memperbanyak sayur dan buah yang mendukung kesehatan pembuluh darah seperti tomat dan sayuran hijau. Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol dan gula darah juga sangat penting. Dengan menjaga pembuluh darah tetap sehat, bukan hanya Mr. P yang terbantu, tetapi juga jantung dan otak kita. Ingat, perubahan kecil yang konsisten seringkali memberi dampak besar pada kualitas hidup pria dewasa. Saya ingin bercerita tentang Pak Arman, usia 58 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang cukup umum. Mr. P susah berdiri dan kalaupun bisa, cepat sekali melemah. Yang menarik, secara fisik beliau tampak sehat, berat badan normal, tidak ada riwayat penyakit berat. Namun ada satu kebiasaan yang langsung menarik perhatian saya, yaitu pola tidurnya. Pak Arman terbiasa tidur larut malam, kadang lewat jam 12. Alasannya sederhana, menonton televisi, main ponsel, kadang karena sulit tidur. Rata-rata ia hanya tidur 4-5 jam setiap malam. Ia menganggap ini hal biasa karena sudah bertahun-tahun dilakukan. Padahal, dari sisi medis, tidur memiliki peran besar dalam menjaga fungsi vital pria. Saat tidur malam yang cukup dan berkualitas, tubuh memproduksi hormon penting seperti testosteron. Hormon ini berperan dalam gairah, kekuatan respon, dan daya tahan Mr. P. Berbagai penelitian kesehatan dunia menunjukkan bahwa kurang tidur secara kronis dapat menurunkan kadar hormon ini secara perlahan. Selain hormon, kelelahan juga mempengaruhi sistem saraf. Saat tubuh terlalu lelah, sinyal dari otak ke organ vital menjadi kurang optimal. Aliran darah pun tidak bekerja seefektif saat tubuh dalam kondisi segar. Akibatnya, Mr. P sulit berdiri atau tidak bisa mempertahankan kekuatannya. Saya menjelaskan kepada Pak Arman bahwa tubuh pria usia dewasa membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan sistem pembuluh darah dan saraf. Tanpa tidur yang baik, semua usaha lain seperti olahraga atau pola makan sehat menjadi kurang maksimal. Kami lalu menyusun langkah sederhana, tidak langsung drastis. Ia diminta mulai tidur lebih awal 30 menit dari biasanya. Mengurangi layar ponsel 1 jam sebelum tidur. Menghindari kopi di sore hari. Ia juga saya ajarkan teknik pernafasan ringan untuk membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur.
Beberapa minggu kemudian, Pak Arman kembali. Wajahnya terlihat lebih segar. Ia mengatakan tidurnya mulai lebih nyenyak. Bangun pagi tidak lagi terasa berat. Yang paling ia syukuri, respon Mr. P mulai membaik. Tidak instan, tetapi jelas ada perubahan positif. Dari banyak pasien yang saya tangani, masalah tidur sering diremehkan. Padahal kualitas tidur sangat berkaitan dengan vitalitas pria. Tidur bukan hanya soal istirahat, tapi waktu tubuh memperbaiki diri. Jika Anda sering merasa lelah, mudah mengantuk di siang hari, atau tidur tidak pernah cukup, bisa jadi inilah salah satu pemicu utama Mr. P susah berdiri. Mulailah dari hal sederhana, tidur lebih teratur. Karena tubuh yang cukup istirahat akan merespon dengan jauh lebih baik. Ada satu pemicu yang sangat sering saya temui, tetapi justru paling jarang disadari oleh pria dewasa. Bukan soal fisik, bukan soal usia, melainkan kondisi pikiran yang terus berada dalam tekanan. Saya teringat seorang pasien, sebut saja Pak Arman, usia 58 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat baik, keluarga utuh, pekerjaan stabil, tidak ada penyakit berat. Namun, beliau datang dengan keluhan yang cukup mengganggu. Mr. P sering susah berdiri, dan jikapun bisa, tidak bertahan lama. Saat ditanya soal kebiasaan makan dan olahraga, semuanya relatif cukup. Namun ketika pembicaraan beralih ke kondisi pikiran, barulah terlihat sumber masalahnya. Pak Arman menyimpan banyak beban, tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kekhawatiran soal masa depan. Semua dipendam sendiri tanpa pernah benar-benar diungkapkan. Dalam dunia medis, kondisi ini sangat berpengaruh. Saat seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh akan memproduksi hormon stres dalam jumlah tinggi. Hormon ini membuat pembuluh darah cenderung menyempit dan otot menjadi tegang. Aliran darah ke area panggul menjadi tidak optimal. Akibatnya, Mr. P menjadi sulit berdiri atau cepat melemah. Hal ini banyak dijelaskan dalam berbagai literatur kesehatan dunia yang membahas hubungan antara stres, sistem saraf, dan fungsi seksual pria. Yang sering membuat pasien kaget adalah kenyataan bahwa stres tidak selalu terasa sebagai rasa cemas berat. Kadang bentuknya hanya pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang, tidur tidak nyenyak, mudah lelah, mudah emosi. Semua ini adalah sinyal bahwa sistem saraf sedang bekerja terlalu keras. Saya menjelaskan kepada Pak Arman bahwa otak memegang peran penting dalam memulai dan mempertahankan respon Mr. P. Jika pikiran terus tegang, sinyal dari otak ke pembuluh darah dan otot tidak akan berjalan optimal. Tubuh seperti berada dalam mode siaga, bukan mode relaksasi. Padahal respon Mr. P justru membutuhkan kondisi tubuh yang tenang. Solusi yang saya sarankan bukan hal rumit. Ia mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri, melakukan aktivitas yang membuat pikiran rileks seperti jalan pagi, bernafas perlahan, dan membatasi waktu memikirkan pekerjaan di malam hari. Ia juga mulai belajar berbagi cerita dengan pasangan dan orang terdekat. Hal sederhana, tapi efeknya besar. Beberapa minggu kemudian, ia kembali dengan ekspresi yang jauh lebih tenang. Tidurnya membaik, pikiran lebih ringan, dan yang paling ia syukuri, respon tubuhnya juga mulai membaik. Tidak sempurna, tetapi jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Dari pengalaman ini, saya selalu mengingatkan bahwa kesehatan pria tidak hanya bergantung pada tubuh, tetapi juga kondisi pikiran. Jika stres dibiarkan menumpuk, tubuh akan ikut terdampak. Menenangkan pikiran bukan tanda lemah, justru langkah penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Jika Anda merasa Mr. P sering susah berdiri tanpa sebab yang jelas, coba perhatikan beban pikiran Anda. Beri ruang untuk istirahat mental. Karena saat pikiran tenang, tubuh akan lebih mudah bekerja dengan baik. Sahabat sehat, ingat bahwa perubahan pada tubuh tidak selalu berarti kondisi permanen. Banyak masalah bisa diperbaiki jika kita mau memahami penyebabnya
dan mulai melakukan langkah kecil dari sekarang. Jangan menunggu sampai keluhan semakin berat. Tubuh selalu memberi sinyal, tugas kita adalah mendengarkannya. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau sahabat. Bisa jadi ada orang terdekat Anda yang sedang mengalami hal serupa, tetapi belum berani bertanya. Terus jaga pola hidup sehat, tetap aktif bergerak, kelola stres, dan perhatikan apa yang Anda konsumsi setiap hari. Kesehatan adalah modal utama untuk menikmati usia dewasa dengan lebih tenang dan percaya diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.